Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada subbab yang pertama terkait dengan himpunan dan fungsi, yakni pada bab persiapan. Bab pertama. Di sini akan dibahas fungsi. Sebelum itu diperkenalkan dulu apa itu hasil kali Cartesian. Hasil kali Cartesian dari dua himpunan. Definisinya seperti ini. Mungkin sudah familiar sebenarnya, tidak masalah kita ulangi sedikit. Jika A dan B ruangnya adalah himpunan yang tak kosong, maka hasil kali Cartesian dari himpunan A dan B dinotasikan dengan A cross B merupakan pasangan atau merupakan himpunan dari semua pasangan terurut AB, ditulis seperti ini, di mana A ini di A, kemudian B-nya di B, atau kita bisa menulisnya sederhana seperti di bawah ini. Saya kira itu cukup familiar. Contohnya, misalnya kita punya A-nya 1, 2, 3, B-nya 1, 5, maka anggotanya adalah 1, 1, tapi harus terurut. Kemudian 1, 5, kemudian 2, 1, 2, 5, 3, 1, 3, 5. Jadi jangan ditukar. Karena di sini sudah dipertegas bahwa untuk hasil kali Cartesian itu pasangan terurut. Jadi urutannya diperhatikan. Kemudian masalah visualisasinya atau bagaimana melihatnya secara visual terkait dengan hasil kali Cartesian dua himpunan. Misalnya kita ingin melihat untuk ke-6 titik ini, itu bisa dibuat dalam bentuk koordinat pada bidang, dalam hal ini bidang data. Seperti ini sebenarnya ya. Mungkin ya itu bisa. Misalnya mungkin nanti bisa seperti ini ya. Tinggal dikasih di sini AB-nya, ini A-nya, ini B-nya, itu kadang bisa begitu. Di kondisi tertentu juga mungkin bisa diperlihatkan dengan model seperti ini. Tapi ini biasanya terlalu sederhana sehingga agak kurang praktis untuk menggunakannya. Dan mungkin bentuk yang lebih mudah dan praktis kita baca yaitu yang kanan ini. Misalnya kita punya himpunan A-nya semua bilangan real dari 1 sampai 2, himpunan B-nya semua bilangan real dari 0 sampai 1 atau dari 2 sampai 3. Nanti himpunannya seperti ini modelnya. Ini daerahnya. Jadi A-nya di sini, B-nya di sini. 1 pasangan Cartesiannya nanti di semua yang terarsir. Termasuk ini yang pinggir-pinggirnya juga termasuk menjadi anggota Cartesian product dari A cross B atau dari A dan B. Saya kira itu cukup jelas. Kemudian pada awal perkenalan atau pengenalan mengenai konsep fungsi, para matematikawan itu menganggap bahwa atau mendefinisikan fungsi yakni sesuatu atau padanan yang dapat ditulis seperti ini modelnya, seperti ini, atau yaitu misalnya fx sama dengan x kuadrat tambah 3x kurang 5. Namun dalam hal ini maknanya sama seperti yang biasa kita lakukan, seperti ini. Kalau 0 berarti substitusi 0 untuk x nya dapat minus 5 dan seterusnya. Namun untuk permasalahan seperti ini sedikit kendala yang muncul adalah bahwa kita tidak bisa memasukkan bentuk fungsi yang berbeda formulanya ketika berbeda intervalnya. Maksudnya seperti apa? Misalnya yang sekarang kan model seperti ini masih bisa kita katakan fungsi. Misalnya 1 ketika x-nya tidak 0, kemudian 2 ketika x-nya misalnya sama dengan 0. Ini tidak bisa termuat di konsep ini biasanya. Sulit. Ini mungkin kalaupun masih bisa ya kita buat menjadi 3 nanti. 1, 2, 3. Kalau x-nya misalnya dibagi 3 kelompok intervalnya, itu akan sulit. Nah, karena itu para matematikawan mengembangkan konsep ini untuk mendapatkan definisi yang lebih umum terkait dengan fungsi, dan tentu ini akan menjadi lebih mudah digunakan, lebih praktis, dan juga tetap memuat konsep yang ketika formulanya berbeda untuk interval-interval yang berbeda. Nanti kita lihat di bagian selanjutnya. Kemudian revisi yang dilakukan oleh para matematikawan
yakni memberikan definisi yang lebih mencakup hal tadi seperti ini modelnya. Jadi suatu fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan korespondensi atau aturan perkawanan yang memasangkan setiap anggota X di A dengan tepat satu anggota Fx di B. Artinya dengan tepat satu anggota B. Di sini dinamakan Fx supaya lebih jelas bahwa X ini berkawan dengan Fx, tapi Fx-nya di B, X-nya di A. Dari sini kita bisa lihat dua hal yang penting. Yang pertama, setiap anggota A harus punya kawan di B. Yang kedua, kawan A yang ada di B itu mesti tunggal. Jadi tidak boleh ada anggota A yang punya lebih dari satu kawan di B. Tapi harus punya kawan seperti itu. Namun, meskipun sudah diberikan definisi seperti ini, juga masih terdapat sedikit mungkin kesulitan untuk menggambarkan ini aturan pengawanan sebenarnya itu kayak seperti apa. Kalau hanya dibilang aturan pengawanan, tidak muncul modelnya yang lebih eksplisit kalau mau dibilang. Akhirnya untuk membuatnya lebih mudah, kita diperkenalkan dengan definisi 1.1.6. Ini mungkin nanti definisi yang lebih praktis, kita bisa pahami atau bisa digunakan lah. Mungkin kalau dipahami mungkin ini lebih praktis ya, tapi untuk praktis untuk bekerja nanti itu menggunakan ini definisi 1.1.6. Di sini diberikan himpunan A dan himpunan B. Maka suatu fungsi dari A ke B adalah himpunan F, yakni himpunan pasangan terurut di A cross B, sehingga setiap A di A, untuk setiap A di A terdapat dengan tunggal B di B dengan sifat A, B anggota dari F tadi ini. Dengan kata lain, untuk yang ketunggalannya ini, untuk menjamin ketunggalannya ini, kalau A, B di F dan A, B aksen di F, maka B dan B aksennya harus sama supaya tidak dua kawannya. Ini mungkin definisi sampai di sini ya, yang lebih praktis terkait dengan fungsi. Tadi kan di atas ini enggak kentara, belum kentara ya. F itu modelnya kayak bagaimana. Kemudian masalah selanjutnya yang muncul adalah bagaimana membedakan yang mana fungsinya, yang mana fx-nya. Di sini juga sering terjadi kesalahan ketika orang menganggap fx itu adalah fungsi, padahal fx itu lebih dari kalau kita mau katakan dia anggota dari range-nya atau codomains-nya atau bayangannya si x terhadap fungsi f seperti itu. Namun untuk itu kita perkenalkan dulu istilah domain dengan range. Domain dari f itu notasinya df seperti ini. Maksudnya adalah himpunan A kalau kita lihat dari definisi. Sedangkan range daerah hasil dari f, range f dinotasikan dengan rf. Maksudnya adalah ini semua anggota B yang punya kawan di A. Tentu yang terjadi adalah betul bahwa df itu sama dengan A, namun rf itu tidak sama dengan B. Tapi yang tidak harus selalu rf sama dengan B, tapi cukup rf termuat di B seperti itu. Di sini kita bisa lihat di gambar 1.1.4. Di sini kita bisa lihat ini anggota B-nya sampai di sini semua merah, sedangkan anggota A-nya ini yang biru. Tentu kita bisa lihat bahwa semua anggota A punya kawan di B. Ini simbol pertemuannya, ini adalah perkawanannya. Itu. Nah, di sini sebenarnya ada istilah vertical line test, maksudnya uji garis vertikal. Ini artinya dia dapat dikatakan fungsi dengan catatan ya, domainnya disimpan di bawah horizontal, kodomainnya disimpan di vertikal. Jadi B tadi istilahnya kodomain, itu himpunan yang memuat range dari fungsinya. Sedangkan tes ini uji garis vertikal, maksudnya kalau dia memang fungsi, maka setiap kita membuat garis vertikal, maka
setiap kita membuat garis vertikal melalui X sama dengan A, di mana A anggota domain, maka garis vertikal itu memotong grafik tepat di satu titik, tidak boleh di dua titik. Nah, itu maksudnya uji tes. Jadi ini uji yang bisa digunakan untuk melihat dia secara grafik dia adalah fungsi atau bukan, seperti itu. Kemudian syarat tadi yang ini, itu yang ini juga diulangi di sini, menunjukkan bahwa hanya boleh satu. Inilah yang dibahasakan dengan bisa diuji dengan ini, uji garis vertikal. Kemudian untuk fungsi sendiri dari A ke B, jika sudah diketahui fungsi dari A ke B, maka dia dinotasikan. Ini definisi juga seperti ini. Jadi kalau kita menemukan yang seperti ini modelnya, pastikan bahwa dia sudah fungsi, karena notasi itu untuk notasi fungsi dari A ke B. Kemudian di sini juga diberikan penjelasan bahwa F dikatakan kadang dibaca seperti ini, F memetakan A ke B. Kadang juga F adalah suatu pemetaan dari A ke B. Kadang juga dibaca F memetakan A ke B, seperti itu. Dari sini saya kira tadi sudah jelas ya bahwa F itu adalah himpunan, fungsi itu adalah himpunan. Makanya sebentar di sini dia ada elemennya. Kemudian kita bisa lanjut ke istilah. Ada istilah di sini transformation dan mesin. Ini sebenarnya untuk lebih memudahkan nanti membedakan yang mana fx, yang mana f. Apa bedanya? Ya di situ nanti kelihatan. Sebelum itu kita lihat dulu di sini ada istilah nilai dan image. Jadi B, jika berlaku B sama dengan, mungkin ada di atasnya dulu ya. Ini. Tadi kan kita sudah berikan definisinya, itu fungsinya bisa ditulis B sama dengan FA. Ini yang tadi A, B. Belum ya tadi ini A, B elemen F itu bisa dinyatakan seperti ini, B sama dengan FA, dan ini nanti yang akan terus kita gunakan. Selain itu kadang juga ditulis A dibawa ke B seperti ini, atau mungkin ada yang pernah lihat seperti ini, A dibawa ke FA. FA ini kan yang sama dengan B, seperti itu. Kemudian B itu kadang disebut sebagai nilai dari F di A, cara bacanya nilai F di A, itu cara bacanya si B. Kadang juga dibaca B itu adalah image atau bayangan A terhadap fungsi F ini. Sekarang kita masuk ke transformation and machine atau transformasi dan mesin. Istilah ini sebenarnya muncul karena kalau kita hanya menggunakan visualisasi dengan grafik seperti tadi, itu hanya berlaku kalau dia bisa dinyatakan dalam plane, dalam bidang rata ininya, objek-objeknya. Namun himpunan tidak semua bisa dinyatakan seperti itu. Maka akan diberikan bentuk yang lebih mudah kita visualisasikan, artinya lebih umum dibandingkan dengan hanya yang bisa di bidang. Konsepnya sama sebenarnya dengan tadi, tetap kita bicara fungsi di sini. Kita dapat memvisualisasikan suatu fungsi sebagai transformasi dari df atau domain f ke atau menjadi RF atau ke bentuk himpunan RF range yang termuat di B itu. Cara menyatakannya yaitu misalnya kita punya A, B anggota F. Sekarang kita menganggap bahwa kita punya A sebagai anggota dari A. Ini kan tadi pasangan terurut di A, ini di B. Kemudian kita mentransformasi si A ini. Jadi A ini kita transformasi, dalam bahasanya tadi dipetakan, kita memetakan A itu ke B. Ini yang disebut dengan FA. Jadi bisa dipasangkan seperti itu, sehingga himpunannya atau visualisasinya bisa dibuat seperti ini. Ini misalnya himpunan A ini semua, kemudian ini misalnya yang diarsir di sini adalah range-nya, subset dari B. A ini kita transformasi menjadi ini FA, seperti itu. Bisa juga seperti itu. Kemudian selanjutnya ada visualisasi yang lebih, mungkin inilah yang tadi yang saya katakan bahwa akan mempermudah kita membedakan antara yang mana fx dengan yang mana x-nya. Jadi misalnya
kita punya fungsi yang akan kita visualisasikan sebagai mesin. Caranya, kita anggap dulu si A-nya, domain dari F itu sebagai himpunan yang memuat input-input nanti, input-inputnya mesin. Jadi bahan bakunya ceritanya. Dan dengan mesin tersebut akan menghasilkan, setiap anggota dari bahan baku tadi akan menghasilkan benda-benda yang berkorespondensi dengan yang apa yang kita masukkan. Dan hasilnya itu termuat di RF. Dan RF itu berada di kodomain, yaitu B. Dan kita katakan benda itu yang hasil inputnya tadi, yang barang baku dimasukkan, yang diproses dengan fungsi akan menghasilkan fx. Ini maksudnya. X-nya dimasukkan ke mesin, jadi ini mesinnya, si F, fungsinya, aturannya. Kemudian akan menghasilkan si fx. Seperti itu. Tentu ketika kita punya benda lain, tadi kan kita punya X. Kita punya misalnya si Y lagi, kita masukkan ke mesin. Maka Y ini tetap diambil di domainnya tentunya. Maka Y ini nanti ketika diproses mesin ada dua kemungkinan. FY-nya ini kan nanti hasilnya FY, hasilnya nanti FY. FY ini nanti bisa jadi itu sama dengan FX. Bisa juga tidak sama dengan FX. Itu boleh semua terjadi. Semuanya boleh terjadi itu seperti itu, dan itu tidak melanggar aturan di fungsi. Dan inilah gambarannya, makanya kadang fungsi itu dikatakan sebagai mesin. Dan dari sini akan kentara perbedaan antara yang mana F-nya, yang mana Fx-nya. Di sini kan kalau kita gambarkan, X adalah inputnya atau bahan bakunya, sedangkan Fx adalah outputnya atau hasil dari proses. Sedangkan F adalah mesin yang memproses. Saya kira cukup jelas. Sehingga kalau dikatakan Fx, jangan lagi ada yang mengatakan bahwa Fx itu adalah fungsi. Bedakan antara F-nya dengan Fs-nya.